Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai pada perkataan Yunus As-Sadafi. Sepertinya ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tetapi kita akan bahas kembali insyaallah. Wa qala Yunus As-Sadafi ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Tidaklah aku melihat orang yang lebih berakal daripada Asy-Syafi'i. Nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqa wa laqiyani. Aku mendebati beliau pada suatu hari tentang sebuah masalah. Jadi para ulama generasi terdahulu itu biasa berdebat dalam rangka untuk mencari kebenaran. Berdebat dalam masalah istihadiyah. Seperti misalkan dalam masalah fikih yang itu memang terbuka untuk ada ruang khilaf di dalamnya. Maka debat di sini bukan debat untuk mempertahankan pendapatnya secara fanatik buta begitu ya. Tetapi debat di sini adalah dalam rangka untuk mengetahui apa pendalilan ulama lain. Sehingga kalau kemudian seorang ulama itu mendapati pendalilan ulama lain itu lebih kuat, dia akan pindah ke pendapat lainnya tersebut. Jadi perhatikan perbedaan antara perdebatan yang dilakukan oleh ulama generasi terdahulu dengan ulama atau dengan orang-orang yang berada di generasi belakangan. Maka di sini kita lihat, aku mendebati beliau pada suatu hari tentang sebuah masalah. Tsumma iftaraqna, kemudian kami berpisah. Walaqiyani, kemudian setelah itu Al-Imam Syafi'i menjumpaiku kembali. Fa akhadha biyadi, kemudian beliau memegang tanganku. Tsumma qala ya Abu Musa, kemudian beliau berkata, wahai Abu Musa, ala yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Bukankah kita itu akan selalu selalu menjadi saudara satu sama lain walaupun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau melihat bahwa perbedaan pendapat dalam masalah istihadiyah itu tidak boleh kemudian membuat seseorang itu renggang hubungannya dengan orang lain. Tidak boleh membuat seseorang itu kemudian dengan orang lain itu bermusuhan. Jadi ini yang benar. Akan tapi kita lihat orang-orang zaman belakangan, ketika para ulama di generasi belakangan ini berbeda pendapat, para ulamanya sendiri tidak masalah. Tetapi orang-orang yang awam, orang-orang yang mengikuti salah satu dari ulama tersebut, kemudian mereka saling mencela misalkan, ya, mereka kemudian saling menjatuhkan. Ini tidak boleh. Ketika itu adalah perkara istihadiyah, maka kita harus wara', bersikap wara'. Bisa jadi pendapat yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi dimiliki oleh orang lain. Makanya kemudian ya kita berdebat itu bukan dalam rangka untuk bermusuhan, akan tapi berdebat ini dalam rangka untuk mencari tahu apa pendalilan yang ada di pendapat lain, sehingga kalau misalkan pendalilan itu adalah pendalilan yang kuat, kita akan menuju kepada pendalilan tersebut. Wa an Yunus bin Abdul A'la qala li Asy-Syafi'i. Dari Yunus bin Abdul A'la beliau berkata bahwa Al-Imam Syafi'i berkata kepadaku. Ini nukilan seperti ini berharga sekali ya. Nukilan tentang Al-Imam Syafi'i, nukilan tentang para ulama yang lain. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan para generasi terdahulu yang saleh. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa meneladani mereka, bisa meneladankan mereka, maka jawabannya adalah dengan kita mempelajari riwayat-riwayat seperti ini. Ya. Ya Yunus, idza balagaka an sadiqin laka ma takrahuhu fa iyyaka an tubadirahu al-adawah wa qat'ul wilayah
fatakunu mimman azala yaqinahu bisyakkin. Wahai Yunus, kata Imam Syafi'i, kalau sampai kepadamu sebuah kabar dari temanmu, dari kawanmu, sebuah kabar yang itu tidak mengenakkan bagimu, sebuah kabar yang engkau tidak sukai, maksudnya adalah ada kawanmu yang mencelamu di balikmu, di belakangmu, fa iyyaka an tubadirahu bil adawah, maka jangan kemudian bersegera untuk memunculkan permusuhan, jangan bersegera untuk mengobarkan permusuhan. Wa qat'ul wilayah, jangan bersegera untuk kemudian memutus silaturahim. Fatakunu mimman azala yaqinahu bisyakkin, sehingga kemudian engkau itu akan menghilangkan sesuatu yang yakin dengan sesuatu yang ragu-ragu. Sesuatu yang yakin itu adalah dia masih kawan kita. Dan hukum asalnya kawan itu adalah orang yang saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kalau kemudian cuma ada kabar yang disampaikan oleh orang lain, misalkan orang ketiga, maka ini adalah keraguan-raguan. Apakah orang itu masih menganggap kita kawan atau sudah menganggap kita sebagai orang yang dia benci atau orang yang dia musuhi? Ini keraguan-raguan. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan jangan hilangkan yang yakin dengan yang masih ragu-ragu. Walakin alqahu wa qul lahu balagani angka kadza wa kadza. Akan tapi jumpailah orang tersebut, kemudian sampaikanlah kepada dia, telah sampai kepadaku bahwa engkau berkata begini dan begitu. Ini Al-Imam Syafi'i wasiatnya adalah kalau ada selentingan kabar seperti itu, sebaiknya langsung tutup jalannya syaitan. Dengan cara apa? Klarifikasi. Dengan cara apa? Sampaikan dengan baik tentunya ya, bukan malah datang kemudian menggebrak kemudian tidak boleh, akan tapi ditanyakan terlebih dahulu apakah benar perkataannya seperti ini dan seperti itu. Wahdhar an tusammiya lahu al-muballigh, berhati-hatilah jangan sampai engkau menyebutkan nama dari penyampai pesan. Siapakah yang menyampaikan kabar buruk tersebut kepadamu? Nah, jangan sebutkan nama orangnya. Fa in ankara dzalika faqul lahu anta asdaqu wa abar. Kalau seandainya kawan kita tersebut mengingkari, oh tidak, saya tidak pernah mengatakan demikian, maka Al-Imam Syafi'i mewasiatkan, katakanlah kepada dia bahwa engkau itu lebih jujur, engkau insyaallah lebih baik daripada kabar yang sampai kepadaku tersebut. Jadi kita harus percayai perkataan teman kita tersebut. Jadi zahirnya adalah ketika kawan kita itu mengingkari, ya sudah kita terima. Khalas. Bisa jadi itu adalah kabar yang salah, bisa jadi itu adalah kabar yang mungkin orang yang menyampaikan kepada kita juga tidak ada niatan buruk, mungkin dia juga salah dengar. Jadi itu setelah sampai kepada orang sekian, kabarnya yang disampaikan itu semakin melenceng dari yang seharusnya, ya bisa jadi. Sehingga ketika kawan kita itu mengingkari, saya tidak pernah mengatakan demikian, ya sudah kita terima. Anta asdaqu wa abar, engkau lebih jujur dan lebih baik daripada kalau seandainya kabar itu beneran dari engkau. La tazidanna ala dzalika syai'a, jangan tambahi hal-hal ekstra daripada itu, kata Imam Syafi'i. Jadi jangan masih menginterogasi, jangan masih curiga. Khalas, ketika kawan kita itu mengatakan dia tidak pernah mengatakannya, ya sudah kita terima zahirnya tersebut. Wa in i'tarafa bidzalika fa ra'aita lahu fi dzalika wajhan li uzrin faqbal minhu. Kalau seandainya kawan kita tersebut mengakui bahwa dia mengatakannya, tapi kemudian engkau melihat adanya uzur yang dimiliki oleh kawan kita tersebut, maka terimalah kabar darinya. Maka ini kita lihat ketika masih ada uzur, kita berikan uzur tersebut. Jadi misalkan ternyata benar kawan kita mengatakan demikian, ya, mencela kita di belakang kita. Akan tapi ternyata uzurnya adalah ternyata informasi yang sampai ke dia juga masih parsial, masih setengah-setengah. Sehingga wajar kalau setengah-setengah, ya wajar kalau reaksinya demikian. Maka kita ya sudah klarifikasi. Kita yang klarifikasi harusnya begini. Ya, tidak seperti yang engkau pikirkan tersebut. Jadi ini memberikan uzur. Kalau masih bisa memberikan uzur. Wa illam tara dzalika
Kalau kemudian tidak ada uzur yang bisa engkau lihat, faqul lahu, katakanlah kepada dia, madza aradta bima balagani anka. Kalau nggak ada uzur yang bisa kita berikan, maka kita tanyakan kepada kawan kita tersebut, apa maksudmu mengatakan perkataan yang buruk kemarin? Apa maksudnya? Fa in dzakara ma lahu wajhun minal uzur faqbal minhu. Kemudian kalau ternyata alasannya ada uzur di situ, terima. Jadi Al-Imam Syafi'i yakni kembali lagi menyebutkan, tanya alasannya. Kalau di alasannya itu ada uzur, terima uzurnya. Wa illam tara lidzalika wajhan li uzrin wa daqa alaika al-maslak fa hina idzin athbattaha alaihi sayyi'ah. Kalau enggak ada uzur lagi yang bisa engkau berikan kepada kawan engkau tersebut, kemudian engkau enggak bisa lagi cari uzur, ya sudah, engkau tetapkan bahwa ya sudah, kawan kita ini berarti telah mengatakan perkataan yang buruk, telah melakukan perkataan yang buruk. Summa anta fi dzalika bil khiyar. Kemudian engkau di sini memiliki pilihan. In syi'ta kafa'tahu bimithlihi min ghairi ziyadah. Kalau engkau mau, maka engkau balas dia dengan balasan yang setimpal tanpa tambahan, ya. Kalau dicela maka cela juga gitu ya. Yani dengan balasan yang setimpal, tanpa ekstra, tanpa dilebih-lebihkan. Wa in syi'ta afauta anhu wal afu aqrabu littaqwa wa ablaghu fil karam. Akan tapi kalau engkau mau, maka maafkanlah dia, karena memberikan maaf itu lebih mendekat kepada takwa dan lebih menunjukkan sifat dermawan. Dermawan itu tidak hanya dalam masalah harta, tapi juga dalam masalah memberikan maaf. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jazaa'u sayyi'atin, yakni balasan dari keburukan itu adalah keburukan semisalnya. Jadi ini menunjukkan apa? Yakni kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan yang buruk kepada kita, maka kita bisa memberikan balasan yang setimpal. Ya, tetapi tentunya kalau misalkan itu perbuatan yang buruk tersebut masuk dalam ranah kriminal, maka ini perbuatan atau balasan yang setimpal itu harus melalui ulil amri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memberikan maaf dan memunculkan perdamaian, menimbulkan perdamaian, dia berikan maaf dan tidak mau menambah-nambahi perkaranya, tidak mau bermusuhan begitu ya, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasan untuk orang tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yani balasan yang besar. Setiap pahala, balasan pahala langsung dinisbatkan kepada Allah, itu menunjukkan balasan pahalanya adalah balasan pahala yang besar. Fa in naza'atka nafsuka bil mukafa'ah fa'afkir fima sabaqa lahu ladaika minal ihsan fa'addaha thumma abdar lahu ihsanan bihadhi sayyi'ah. Nah sekarang kalau kemudian ternyata mukafa'ah, yakni memberikan balasan yang setimpal. Jadi mukafa'ah itu makna asalnya adalah balasan yang setimpal. Jadi kalau dalam konteks gaji ya, itu gajinya harus setimpal. Kalau enggak setimpal maka bukan mukafa'ah itu. Nakus. Kurang berarti ya. Baik. Jadi kalau misalkan dirimu, jiwamu masih berat untuk ketika memberikan balasan yang setimpal, masih berat jiwa kita, masih kurang fa'afkir fima sabaqa lahu ladaika minal ihsan. Maka pikirkanlah kebaikan yang diberikan oleh kawan kita kepada kita selama ini. Kalau memberikan balasan yang setimpal, yang adil, itu kita masih belum puas, pikirkan kebaikan kawan kita selama ini. Fa'addaha, hitunglah kebaikan-kebaikan orang tersebut kepada kita. Tsumma abdar lahu ihsanan bihadhi sayyi'ah. Kemudian berikanlah, lakukanlah kebaikan kepada kawan kita sebagai balasan atas keburukan yang telah dia lakukan tadi. Wala tabkhasanna baqi ihsanihi as-salih bihadhihi sayyi'ah. Dan janganlah lupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu yang dilakukan oleh kawan kita tersebut gara-gara keburukan yang dia lakukan saat ini. Jangan gara-gara gimana peribahasa itu? Karena nila setitik
Oh ya, rusak susu sebelang. Iya. Jadi karena adanya satu keburukan, kemudian kebaikannya selama ini kita lupakan. Fa inna dzalika az-zulmu bi'ainihi, karena itu adalah kezaliman. Itu sendiri perbuatan melupakan kebaikan yang dilakukan selama ini oleh orang lain kepada kita gara-gara keburukannya atau kejahatannya kepada kita saat sekarang ini. Keburukannya pada saat sekarang cuma satu gitu ya. Padahal sebelumnya kebaikannya banyak. Melupakan itu semua adalah kezaliman. Ya Yunus, idza kana laka sadiqun fashadda yadayka bihi fa inna ittikhadha as-sadiq su'bun wa mufaraqatuhu sahlun. Wahai Yunus, kalau engkau memiliki kawan, ya maka peganglah tangan dia. Yakni jangan lepaskan dia, karena mencari teman, memiliki teman, mendapatkan teman itu susah, sedangkan kehilangan teman itu mudah sekali. Wa qala adz-Dzahabi fi tarjamatihi li sahibil Andalus an-Nasir li dinillah. Adz-Dzahabi berkata dalam biografi, ketika beliau menjelaskan biografi dari penguasa Andalus an-Nasir li dinillah, wa qad kuntu dzakartu tarjamatahu ma'a jaddihim, aku telah menyebutkan biografi dari orang ini bersama kakek-kakeknya. Fa'atuha bizawaid wa fawaid, dan aku akan ulangi biografi tersebut sekarang dengan adanya tambahan-tambahan dan beberapa faedah-faedah. Wa idza kana ra'su 'aliyal himmah fil jihad uhtumilat lahu hanat. Kalau ada seorang pemimpin yang dia menghidupkan jihad, maka keburukannya kita maafkan. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan nanti hisab dia nanti akan di sisi Allah saja. Yakni ketika seorang pemimpin kebaikannya banyak, kemudian ada keburukan, janganlah sampai kemudian keburukannya tersebut kita yakni ingat terus, kemudian kebaikannya kita lupakan semua. Adapun balasan kepada dia nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amma idza amatal jihad, akan tapi kalau dia itu mematikan jihad, wa zalamal ibad, menzalimi orang-orang, menzalimi rakyatnya, walil khazaini abad, kemudian merusak dan mengambil harta rakyatnya, fa inna rabbaka labil mirsad, maka sesungguhnya Rabbmu itu adalah zat yang mengawasi. Yani kalau misalkan ternyata penguasa ini kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya banyak sekali, maka khalas. Yani serahkan kepada Allah. Allah adalah zat yang mengawasi. Allah adalah zat yang nanti akan memberikan balasan kepada dia. Jadi lihat perkataan Az-Dzahabi, mau kondisinya bagaimana tidak boleh kita memberontak. Karena itu akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh memberontak kepada ulil amri yang sah. Wa qala Abu Rabi' Muhammad ibn al-Fadl al-Balakhi, sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Mahrawai ar-Razi, sami'tu Ali ibn al-Husain bil Junaid, sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul inna lanat'anu al-aqwam la'allahum qad hattu rihalahum fil jannah min aktsara min mi'atai sanah. Abu Rabi' Muhammad bin al-Fadl al-Balkhi, beliau berkata, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Mahrawai ar-Razi, aku mendengar Ali bin Husain bin al-Junaid, aku mendengar Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berkata, sesungguhnya kami mencela beberapa orang, sebagian orang, padahal bisa jadi mereka itu telah menapakkan kakinya di surga sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Maksudnya adalah bisa jadi orang-orang ini kebaikannya banyak, bisa jadi mereka adalah ahli surga, tapi mengapa kita masih mencela mereka? Ini kata Yahya bin Ma'in. Ini bukan berarti beliau beneran yang melakukan celaan itu. Bisa jadi beliau sedang mengatakan kepada orang lain yang mencela para ulama sebelumnya atau orang-orang sebelumnya, orang-orang soleh sebelumnya, kemudian pakai redaksi kita begitu ya, untuk mengingatkan orang-orang di hadapannya tersebut. Yahya bin Ma'in, yakni ulama besar. Ya, jadi bisa jadi ini dalam kajian. Nah, dalam kajian walaupun yakni beliau Yahya bin Ma'in bukan orang yang melakukannya, bukan orang yang mencela, akan tapi ketika menasihatkan kepada khalayak masyarakat jamaah yang hadir, bisa jadi pakai redaksi ini. Kenapa kita mencela orang-orang terdahulu padahal kaki-kaki mereka itu sudah menapaki surga sejak 200 tahun yang lalu, sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Kemudian aku berkata, Az-Dzahabi berkata, la'allaha min mi'ati sanah fa inna dzalika la yablughu fi ayyami Yahya hadzal qadr. Bisa jadi yang benar dalam riwayat ini bukan 200 tahun tapi 100 tahun, karena yakni
Yahya bin Ma'in nggak nyampe 200 tahun setelah beliau lahirnya 150-an Hijriah, sekitar itu, segenerasi dengan Imam Syafi'i. Kira-kira ya. Jadi mungkin 100 tahun kata Az-Zahabi. Ya ala kulli hal ini perkara yang mudah. Mau 100 tahun, 200 tahun, poinnya bukan ini, betul tidak? Qala Ibnu Mahrawai, fadakhaltu ala Abdurrahman bin Abi Hatim wa huwa yaqra 'ala an-nas kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ibnu Mahrawai berkata, aku memasuki majelisnya Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau sedang membaca kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab-kitab yang berisi pujian dan celaan kepada para perawi hadis. Fahadatsuhu bihadza. Kemudian aku kabarkan perkataan Yahya bin Ma'in kepada beliau. Fabaka. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim kemudian menangis. Warta'adat yadahu. Tangan beliau kemudian gemetar. Hatta saqatal kitab. Sampai-sampai kitabnya jatuh. Wa ja'ala yabki. Kemudian beliau terus menangis. Wa yasta'iduni al-hikayah. Dan meminta aku untuk mengulang-ulang nukilan dari Yahya bin Ma'in tadi. Padahal yang sedang dibahas, yang sedang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim ini bukan mencela, yakni mencela sembarangan, yakni beliau sedang membahas Al-Jarh wa Ta'dil, ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Memang di dalamnya ada celaan, tapi celaan kepada perawi hadis. Celaan kepada perawi hadis itu wajib. Kalau memang perawi hadis itu ya adalah perawi hadis yang dhaif atau bahkan memalsukan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan di dalam pelajaran Al-Jarh wa Ta'dil disebutkan perawi ini pikun, perawi ini ketika memasuki usia sepuh sudah banyak lupa hadis. Nah, ini kan celaan, betul tidak? Ini ghibah. Akan tapi ghibah tentang perawi hadis dalam rangka untuk memastikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu kita terima secara sahih, ini wajib. Tidak hanya boleh tapi wajib. Qultu al-qail huwa Az-Zahabi. Az-Zahabi berkata, asabahu ala tariqil wajal bal khawfal aqibah wa illa fa kalamun naqid al wari fi du'afa minan nushi lidinillah wa dzabbi anis sunnah. Az-Zahabi berkata bahwa yang menimpa Abdurrahman bin Abi Hatim, kenapa beliau sampai menangis, tangannya gemetar, kitabnya sampai jatuh, itu karena saking besarnya wasiat dari yakni Yahya bin Ma'in. Akan tapi berbicara tentang perawi hadis yang memang itu dhaif atau bahkan kadzab, pendusta, itu wajib. Ya, jadi perkataan dari orang yang wara', ulama yang wara' yang membahas ilmu jarh wa ta'dil itu bukan ghibah, tapi ini termasuk nasihat dalam masalah agama Allah dan termasuk membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ya. Kita sebenarnya belum masuk pada pembahasan inti utama dari kajian kita, yaitu yakni bagaimana menyikapi ketergelinciran para ulama. Itu ada di riwayat setelahnya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.